Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan sekalian. Akhirnya kita ketemu lagi ya setelah libur Lebaran ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya mengenai riset operasi, mata kuliah riset operasi. Nah, minggu lalu, atau lebih tepatnya minggu sebelum kita libur Lebaran ya teman-teman, kita sudah membahas dengan Pak Tomo ya mengenai materi analytical hierarchy process ataupun AHP. Nah, kalau teman-teman sudah menonton ya video penjelasan mengenai analytical hierarchy proses ini, sudah disampaikan oleh Pak Tomo juga bagaimana cara mengolah data AHP, metode AHP dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya untuk malam ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengolah data analytical hierarchy proses dengan menggunakan software ataupun aplikasi sehingga memudahkan teman-teman untuk mengolah data ketika teman-teman nanti skripsi ya menggunakan apabila penelitiannya menggunakan AHP gitu, nah bisa menggunakan software ataupun aplikasi. Nah, adapun aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah data AHP itu banyak ya. Salah satunya Super Decision, Expert Choice gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah data AHP dengan menggunakan software Super Decision. Oke? Nah, ini saya izin share screen dulu ya. Ini saya izin share screen, teman-teman. Oke. Nah, silahkan teman-teman ya untuk mendownload software ini. Silahkan teman-teman masuk ke situs Super Decision ini. Nah, kemudian teman-teman silahkan login ya. Login menggunakan email dan juga password dan juga tanggal lahir dan data pribadi lainnya. Selanjutnya, setelah itu teman-teman masuk ke download. Nah, di download ini nanti teman-teman bisa lihat ada versi Super Decision dan ini versinya gratis ya, tidak berbayar. Ada versi 2.10, kemudian ada versi 3.2. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan apabila teman-teman menggunakan Windows ataupun MacBook gitu ya, bisa disesuaikan. Nah, hari ini kita akan coba simulasi ya untuk versi 2.10. Nah, silahkan teman-teman download di sini. Nah, setelah teman-teman download, untuk mendownload aplikasinya gitu ya, merunning aplikasinya di laptop teman-teman, di sini ada ya tutorialnya, videonya gitu. Silahkan ditonton ya, step-stepnya seperti apa gitu, supaya tidak ada bugging atau bugging ataupun error ya ketika mendownload, sehingga aplikasinya bisa digunakan dengan baik. Nah, ini juga ada video ya apabila teman-teman ada kendala mengenai troubleshooting dalam pendownloadan aplikasinya gitu ya. Nah, nanti setelah aplikasi sudah berhasil, nah nanti teman-teman bisa ambil di akun teman-teman, itu ada personal serial number. Nah, nanti mereka minta tuh di aplikasinya serial number yang punya teman-teman berapa gitu. Jadi masing-masing harap untuk mendownload ya aplikasi ini kalau untuk belajar mengenai bagaimana mengolah data ya, mengolah data HP dengan menggunakan super decision gitu ya. Selanjutnya, nah setelah teman-teman download ya, nanti dia tampilannya seperti ini, super decision. Nah, ini contoh aplikasinya gitu. Dan ini tampilan aplikasinya. Nah, kita coba simulasi dulu ya, teman-teman. Contohnya, kita samakan aja dengan contoh yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Tomo ya di video tentang pemilihan keputusan dengan menggunakan AHP gitu ya. Nah, sebelumnya materi yang dibahas dengan Pak Tomo itu tentang ini, tentang keputusan untuk membeli mobil ya teman-teman. Keputusan dalam membeli mobil. Nah, ini bedanya dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi teman-teman nanti sebelum menggunakan mengolah data dengan menggunakan aplikasi ini, jadi teman-teman sudah membuatkan kuesioner dulu, kuesioner gitu yang sudah diisi dengan expert gitu ya ataupun informan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman gitu, sehingga bisa dilakukan ini ya, di-adjust ataupun diaplikasikan langsung ke softwarenya gitu.
Nah, ini contohnya ya, contoh AHP yang akan kita bahas yaitu keputusan dalam pembelian mobil, di mana tujuan atau goalsnya itu adalah buying a car, kemudian kriteria yang dipilih untuk membeli mobil itu ada cost, harga, comfort, safety, atau yaitu keselamatan gitu ya. Kemudian safety mobilnya seperti apa gitu ya. Kemudian alternatif mobil yang akan dipilih itu ada dua, yaitu mobil satu dan juga mobil dua, gitu ya. Nah, selanjutnya kita sebelum kita ke AHP, ke aplikasinya Super Decision ya. Nah, sebelum kita membuat hierarki pengambilan keputusan membeli mobil itu kita harus menyusun hierarkinya dulu. Hierarkinya itu seperti apa gitu, model dalam pengambilan keputusan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya level satu yaitu goals-nya itu membeli mobil seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian ada level 2 kriteria dan juga alternatif. Nah, di sini nanti kita bisa menilai nih mana kriteria yang paling penting gitu ya dalam keputusan pengambilan pembelian mobil gitu. Kemudian mobil mana yang akan dipilih gitu ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini kita lebih memudahkan kita aja sebenarnya dan hasilnya itu akan sama dengan Excel yang sebelumnya sudah kita bahas di minggu yang lalu gitu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh kuesionernya, di mana pertama kita harus menentukan model pengambilan keputusannya, kemudian kita memberikan petunjuk pengisiannya. Di mana di sini dalam penilaian skala itu ada menurut Saati ya, dalam buku Saati mengenai AHP gitu ya. Di sini dapat dilihat ya ada nilai perbandingan untuk A dan B dengan 1 sampai 9 itu ada maknanya sendiri. Di mana nilai satu diberikan apabila A dan juga B, kriteria A dan juga B itu sama penting. 3 yaitu sedikit lebih penting. 5 eh, jelas lebih penting. 7 sangat jelas lebih penting. 9 mutlak lebih penting. 2, 4, 6, dan 8 nilai di antara kedua pertimbangan berdekatan. Nah, jadi nilai antara 2, 4, 6, dan 8 itu nilai pertimbangannya itu berdekatan gitu ya. Nah, setelah teman-teman Nah, kita akan melakukan pembobotan ya. Pembobotan dilakukan. Nah, cara pengisiannya itu ada di sini ya. Pembobotan itu dilakukan dengan membandingkan elemen penilaian di sebelah kiri dan juga kanan. Nah, jadi kita memberikan nilai nih untuk berdasarkan dua kriteria tersebut gitu ya, di sebelah kiri dan juga kanan. Kemudian eh, kita membandingkan mana yang lebih penting, mana yang lebih unggul gitu ya, dan kemudian diberikan tanda silang ataupun checklist pada kolom tersebut. Nah, ini adalah contoh pengisiannya ya. Nah, ini contohnya adalah kolom kiri dan juga kanan. Nah, ini nanti juga akan teman-teman dapatkan di aplikasi tersebut. Ada kolom kiri dan juga kanan, di mana di kolom kiri ini ada comfort ataupun kenyamanan, kemudian safety ataupun keamanan dalam membeli mobil. Nah, ternyata dari contoh pengisian ini dia memberikan nilai pada angka 7. Berarti di sini yang artinya jelas jelas comfort ya. Comfort atau kenyamanan lebih penting dibandingkan dengan safety gitu ya ataupun keamanan. Jadi kenyamanan itu di sini menurut contoh pengisian ini lebih penting dibandingkan dengan safety gitu. Jadi dia semakin ke kanan berarti dia semakin ke kolom kiri. Semakin nilai angkanya ke kiri gitu ya. Semakin angkanya ke kiri berarti dia itu nilainya lebih besar ke kolom kiri. Semakin angkanya bobot yang dipilih ke kanan, itu berarti kriteria yang dipilih adalah kolom yang sebelah kanan gitu ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh kuesioner yang sudah diisi oleh responden ya. Nah, contohnya ini di sini kita lihat ya. Nah, ini nanti kita masukin aja langsung ke expert choice. Nah, sebelumnya saya tunjukkan saja dulu ya. Di sini di mana ada comfort dan cost, ternyata eh,
apa responden itu atau informan lebih memilih cost ataupun harga itu lebih penting dibandingkan dengan comfort gitu. Kemudian kenyamanan dengan safety ternyata informan itu memilih angka nomor tiga atau safety lebih penting dibandingkan dengan comfort, kenyamanan. Kemudian harga dan juga safety ternyata harga itu lebih penting dibandingkan dengan keselamatan gitu ya. Nah, ini sudah ada ya penjelasan mengenai angka-angka tersebut. Nah, di mana tiga itu sedikit lebih penting gitu ya. Tadi ya tujuh sangat jelas lebih penting gitu ya. Nah, ini berarti tujuh dia sangat jelas lebih penting gitu ya, harga dibandingkan kenyamanan. Kemudian tiga, tiga itu berarti safety itu sedikit lebih penting gitu ya. Nah, ini dilihat berdasarkan tujuan atau goals, berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Kemudian kita akan melakukan penilaian juga pembobotan untuk memilih mobil satu ataupun mobil dua gitu ya. Car one or car two. Sebutlah car satu itu Avanza, car 2 Xenia misalnya gitu ya. Nah, ini contohnya di sini ternyata berdasarkan kriteria kenyamanan, ternyata eh, mobil dua itu lebih penting dengan skala 5 dibandingkan mobil satu. Kemudian untuk dari segi harga itu di informan memilih jelas lebih memilih mobil satu dibandingkan dengan mobil kedua. Kemudian berdasarkan kenyamanan itu informan memilih jelas lebih memilih mobil satu dibandingkan mobil kedua gitu ya. Oh, ini salah ya harusnya ini itu dua ya. Oke. Sebentar, bentar ya. Selanjutnya, bentar. Hmm, oke, selanjutnya itu hmm, di safety ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Nah, setelah teman-teman ya melihat tadi itu adalah contoh kuesionernya ya yang akan kita input ke dalam software kita. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah download ya tadi aplikasi Super Decision, nah ini kita akan buka ya aplikasinya supaya kita bisa langsung menginput ya untuk dari hasil kuesioner yang sudah disusun tadi. Nah, silakan dibuka aplikasinya, Super Decision-nya. Oke, kelihatan ya teman-teman? Oke, kelihatan ya. Selanjutnya kita buat simpan dulu filenya, new gitu ya. Kita simpan dulu filenya, terus kita masukin ke sini ya, pemilihan pembelian mobil gitu ya. Contohnya sebelum di selanjutnya.
Terus setelah itu kita masukkan klaster. Nah, klaster itu apa? Jadi klaster itu adalah ini ya berdasarkan hierarki yang sudah kita susun ya tadi. Klaster itu adalah level 1, level 2 dan juga level 3. Itu yang akan kita masukkan gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan klaster, kemudian new ya. Kemudian eh, kita sesuaikan ya dengan hierarki yang sudah yang sudah disusun. Kemudian untuk klaster pertama yaitu membeli mobil gitu ya. Kemudian save. Kemudian kita buat lagi klaster terbaru yaitu kriteria gitu ya. Kriteria. Kemudian eh, kriteria ya. Selanjutnya create another. Selanjutnya adalah alternatif, yaitu untuk mobil satu dan mobil dua. Oke, dan save. Nah, ini kita sudah ada tiga ya, tiga level. Nah, ini dinamakan dengan cluster gitu ya. Kemudian kita tambahkan node. Node ini untuk di dalam cluster tersebut ada sub-sub kriterianya, ada kriterianya gitu ya. Nah, selanjutnya di buying a car, oke, kita masukkan goals ataupun tujuannya, save. Kemudian kita tambahkan lagi node eh, new ya untuk ke kriteria ya, kriteria. Oke, nah kriterianya apa saja tadi? Ada cost, harga, kenyamanan, dan juga keselamatan atau safety ya. Berarti cost, ini kriteria pertama, cost. Kemudian convert ya, convert, convert, convert ya, convert, kemudian safety. Nah, save. Kemudian kita tambahkan lagi node new untuk alternatif, alternatif pemilihan ya, apa saja? Yaitu ini alternatif ada car one and car two gitu ya. Mobil satu dan mobil dua. And, and the car two. Oke, so. Nah, ini kita sudah ada ya, ada tiga level ya di dalam pengambilan keputusan analytical hierarchy proses. Nah, pertama itu ada kita dalam keputusan membeli mobil ya. Tujuan kita adalah untuk keputusan memilih membeli mobil gitu. Kemudian kita ada oh ini salah ya. Alternatif bentar. Hmm, node edit. Hmm, 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 ya. Desain node new in alternatif kartu biar teman-teman paham ya. Ini, nah ini uh, tujuan kita adalah membeli mobil, goalsnya. Kemudian ada kriteria ya, kriteria dalam membeli mobil itu apa aja gitu ya.
Nah, kriteria ini ada safety, keamanan, ada comfort, dan juga dari segi harga ataupun cost. Kemudian ada alternatif ya. Alternatif ini, nah alternatif kita ada dua ya, mobil satu atau mobil dua gitu. Nah ini adalah level-levelnya, level model hierarki pengambilan keputusan kita gitu ya. Nah di sini kita bisa ganti ya, edit warnanya gitu ya, edit klasternya supaya bisa kelihatan ya bedanya sama teman-teman. Ini kita bisa buat warna adjust, boleh sesuka hati teman-teman ya, supaya lebih memudahkan aja membedakan gitu setiap klasternya gitu. Kemudian, nah terus selanjutnya ya, nih terakhir. Nah ini ada tiga ya, tiga klaster ya teman-teman. Di mana ada cluster buying a car, kriteria, and alternatif. Sementara nodenya itu untuk buying a car itu ada goals ataupun tujuannya, kemudian kriteria ada cost, comfort, and safety, kemudian alternatifnya car satu dan car 2. Nah, ini kita akan memberikan connection ya antara nodes-nya supaya bisa diolah datanya gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ya, di sini ada connection ataupun connection dari level satu ke level 2 gitu dan ke level 3. Begitupun di dalam aplikasi Super Decision, kita harus buat connectionnya. Nah, pertama kita membuat connection untuk buying a car ya, yaitu goals-nya. Nah, ini kita klik di, bisa teman-teman lihat ya, ini di klik di bagian ini, making connection ya, kemudian klik goals. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan, cost, comfort, and safety. Nah, sudah ya. Nah, untuk melihat apakah ini sudah terhubung atau belum connection-nya, nah teman-teman bisa ulangi, klik goals-nya. Nah, ini sudah ada tanda merah, berarti mereka sudah terhubung gitu ya teman-teman. Nah, boleh dirapikan bagannya supaya uh, apanya, connection-nya lebih kelihatan gitu ya. Selanjutnya, kita akan menghubungkan kriteria dengan alternatif. Seperti sama ya dengan gambar ini ya, kita kelihatan setiap ketiga kriteria ini berhubungan dengan mobil satu dan juga mobil dua. Nah, di sini juga kita buat seperti itu gitu ya. Nah, ini pastikan making connection, make node connection itu udah nyala ya, sudah aktif. Kemudian nanti kita hubungkan satu persatu. Nah, cost dihubungkan dengan car satu dan juga car 2. Oke, kita cek dulu apakah sudah terhubung atau belum. Sudah ya. Kemudian ada comfort, kita klik kanan, car satu dan car 2. Oke, silakan dicek lagi sudah terhubung atau tidak. Oke, kemudian safety ya, safety, klik kanan. Hmm. Nah, kita cek satu-satu apakah sudah terhubung. Pastikan semuanya sudah terhubung ya sesuai dengan hierarki yang sudah kita susun ya di kuesioner kita supaya tidak ada kesalahan dalam mengolah data ya teman-teman. Nah, nah selanjutnya setelah teman-teman menyusun ya model pengambilan keputusannya sesuai sudah disesuaikan di aplikasi ini, selanjutnya kita klik ke make pairwise comparison. Nah, di sini kita akan mulai mengisi ya, mulai mengisi sesuai dengan kuesioner yang sudah diisi oleh informan gitu. Nah, oke, sebentar. Nah, ini kita isi berdasarkan eh,
comfort ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, comparison with goals not in criteria cluster. Di sini dia menjelaskan comfort is more important than cost. Nah, jadi kita di sini membandingkan ya comfort dengan cost. Di sini ada sebenarnya. Kemudian comfort dengan ini comfort dengan safety, kemudian cost dengan safety gitu ya. Nah, ini sudah sesuai dengan kuesioner sebelumnya. Nah, jadi kita isi dulu pertama goals-nya ini ya untuk comfort dan juga cost ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan uh, kuesioner kita yang sudah diisi oleh informan. Nah, ini ada goal ya, tujuan, di mana untuk comfort dan cost, dia itu lebih penting, atau skala nomor 7 sangat jelas lebih penting itu untuk cost gitu. Nah, kita masukin aja langsung, berarti 7 cost gitu ya. Selanjutnya untuk yang kedua, itu eh, comfort dengan safety itu ternyata lebih penting safety di angka 3 tuh ya. Kemudian eh, cost dengan safety ternyata cost lebih penting angka 3 skala 3 dibandingkan dengan safety gitu. Nah, ini bisa juga teman-teman edit ya. More important itu bisa diganti diedit other atau more unggul gitu misalnya, unggul gitu. Sehingga kita bisa melihat uh, kriteria mana yang lebih unggul gitu ya, teman-teman. Nah, ini sudah sesuai belum? 7, 3, dan juga 3. Oke. Nah, selanjutnya kita ke kriteria ke selanjutnya kita ke kriteria comfort ya. Kita ke kriteria comfort. Nah, di sini kita membandingkan antara mobil satu dan mobil dua, mana yang lebih penting gitu, more important. Ini bisa diganti more important ya. Nah, ini antara mobil satu dan mobil nomor dua, mana yang lebih penting untuk dalam segi comfortnya ataupun kenyamanannya gitu. Nah, kita bisa lihat ya di sini kalau comfort dia lebih mementingkan, lebih unggul dengan penilaian angka 5 ya pada mobil kedua. Oke, selanjutnya cost. Nah, dari segi kita sesuaikan lagi dengan ini. Dari segi harga itu ternyata memang jauh lebih penting mobil satu, lebih unggul nomor mobil satu dibandingkan mobil kedua gitu. Mobil dan itu angkanya 7. Oke. Selanjutnya safety dari segi keamanan gitu ya. Hmm, bentar. Nah, ini dari safety keamanan ternyata nomor mobil kedua itu jauh lebih unggul dibandingkan mobil satu dari segi keamanan gitu di angka 9. Oke ya, angka 9. Nah, setelah seperti ini ya, sudah diisi semuanya berdasarkan goals, mana yang lebih unggul gitu ya. Goals itu bertujuan berdasarkan kriteria gitu ya. Ini kemudian convert ini membandingkan mobil satu dan mobil dua berdasarkan segi kenyamanan gitu ya. Kemudian cost. Nah, di cost juga sudah diisi ya. Dan juga safety. Oke. Kemudian kita komplit ya. Kemudian kita cek
Apabila semuanya sudah diisi, kita cek. Kita cek ya di sini. Nah, Bu, sudah ya, kita pastikan lagi sudah diisi atau belum semuanya. Ini aplikasinya agak sedikit lambat ya, teman-teman. Checklist komplit ya. Kalau sudah komplit, kita checklist satu persatu, cek lagi. Nah, kemudian comfort juga sudah. Dan terakhir, goals. Nah, ntar ya. Ntar ya. Nah, ini sudah ya. Sudah semuanya. Terus, setelah kita klik complete, nah, selanjutnya kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata dari segi kriteria yang ada, yang lebih unggul itu adalah cost, harga, kemudian keamanan, dan juga dari segi kenyamanan, berdasarkan informan yang sudah mengisi gitu ya. Nah, kita harus cek dulu juga apakah kuesioner tersebut sudah konsisten atau belum. Di mana untuk AHP itu konsistensinya itu harus di bawah 0,1. Nah, ini sudah inkonsistensinya sudah sesuai ya. 0,006. Berarti kuesioner tersebut sudah valid, sudah diisi dengan benar gitu ya. Sehingga hasil penilaian ini adalah konsisten gitu. Ke selanjutnya ya, di sini kita juga bisa cek ya teman-teman. Setelah kita melihat ya berdasarkan kriteria, oke, ketutup ya aplikasinya. Open. Hmm. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Nah, saya mau nunjukin sedikit. Nah, setelah kita tadi ke sini ya. Nah, setelah kita melihat ya, tadi kriteria mana yang lebih penting gitu kan. Selanjutnya, kita bisa melihat analisis sintetisnya untuk melihat mobil mana atau alternatif mana yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, berdasarkan hasil sintesisnya itu, ternyata mobil satu lebih unggul dibandingkan mobil kedua berdasarkan proses pengambilan keputusan. Nah, ini silahkan teman-teman coba juga ya dengan menggunakan Microsoft Excel, dan itu hasilnya sama. Dan ini lebih dengan menggunakan aplikasi ini mungkin bisa lebih memudahkan teman-teman apabila ada dua atau lebih dari tiga responden yang digunakan di mana dalam AHP ini ya, dalam pemilihan responden itu tidak seperti eh,
Dia itu harus benar-benar expert di bidang tersebut. Dan sebelum teman-teman memberikan kuesioner ini kepada responden ataupun informan, baiknya teman-teman harus menjelaskan dengan baik apa yang harus diisi, sehingga tidak terjadi bias data gitu ya. Dan juga bisa dihindari juga ya, dihindari dalam memilih eh, penilaian diisi sama penting gitu, supaya tidak terjadi bias data gitu ya teman-teman. Nah, bias data ketika melakukan pengolahan data gitu. Nah, untuk kuesioner ini yang diberikan ke narasumber itu biasanya tidak sebanyak dengan menggunakan metode SPSS gitu ya, ataupun metode kuantitatif lainnya, di mana ini lebih eh, memang khusus untuk orang-orang yang expert ataupun paham di bidang penelitian yang akan teman-teman lakukan gitu. Oke. Nah, sekian ya sedikit tutorial mengenai pengelolaan mengolah data AHP dengan menggunakan expert choice. Saya harap semua teman-teman paham ya, sehingga bisa digunakan untuk teman-teman nanti kiranya untuk melakukan tugas akhir dengan menggunakan metode AHP gitu ya. Nah, itu banyak penelitian yang bisa digunakan, contohnya dalam memilih pemasok terbaik gitu ya, ataupun dalam memilih pemasok terbaik, ataupun dalam menentukan keputusan pembelian barang gitu ya di gudang gitu. Nah, itu bisa digunakan AHP gitu ya, teman-teman. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Saya tutup. Jika ada pertanyaan, boleh dilampirkan di grup ya, di grup kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.